Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita berjumpa lagi walaupun masih dalam kondisi pandemi COVID yang mengharuskan kita hanya melalui daring atau online. Kita tetap harus bersyukur karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi sharing ya, seperti itu. Dalam kesempatan ini kita materi kita adalah tentang narkoba dan dampaknya. Sebelumnya kita membahas tentang narkoba dan dampaknya, saya juga mau memperkenalkan ulang, siapa tahu kalian lupa dengan saya, nanti akhirnya kamu atau anak-anakku semua manggilnya dengan ibu-ibu, padahal ibu siapa tidak ditahu. Jadi saya kenalkan ulang, nama saya Ibu Nurbaiti ya. Saya mengajar pendidikan agama Islam dan kemuhammadiyahan di SMK Muhammadiyah Sidenteng Rapang. Baiklah, kita akan membahas tentang narkoba dan dampaknya. Ini sekarang yang lagi viral banget kan, bahkan sampai yang kayak nggak ada habis-habisnya. Itu masalah narkoba dengan setiap modus atau setiap kejadian yang terjadi itu berbeda-beda. Berbeda caranya, berbeda jenisnya, berbeda jumlahnya, berbeda pemasoknya, berbeda siapa yang ngedarin. Itu tiap hari kita diberita, pasti kita ada aja yang masih menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Dari kalangan biasa, anak-anak, dewasa, orang kaya, orang miskin, artis, orang biasa, pejabat, bahkan enggak sedikit juga ulama pakai juga narkoba. Itu kenapa? Karena ya itulah, selain keimanan manusia itu kan fluktuatif, naik turun. Mungkin ketika kondisi kita lagi rapuh, lelah, terus bosan, pengen ada pelarian, karena iman kita yang lemah, kita akhirnya mencari pelarian yang salah. Salah satunya pelarian ke narkoba. Narkoba itu apa sih? Ada lagunya itu Bang Haji Roma Irama ya. Siapa yang tahu coba? Lagunya Narkotika ya, narkoba. Karena narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya. Apalagi sekali lagi, narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya, bahan kimia. Nah, narkoba ini kenapa dilarang dan banyak juga jenisnya, bagaimana juga cara menggunakannya, itu macam-macam.
ada yang diisap, ada yang diminum, ada yang disuntikan, ya seperti itu. Ada yang bentuknya bubuk, ada yang bentuknya cair, ada yang berupa daun seperti ganja dibakar lalu dihisap, ada juga berbentuk tablet padat tinggal diminum. Efeknya nanti langsung, ada yang langsung berefek, ada yang lama-lama sedikit baru ada efeknya, macam-macam. Dulu zaman saya masih SMP-an, SD SMP, itu yang terkenal itu dulu pil BK, Magadon, ya, apalagi itu ekstasi, sabu-sabu, nah itu banyak jenisnya narkoba. Makanya ketika kita mengenal narkoba masih remaja, itu ada istilah pengen coba. Nah, kalau sudah coba, maka efeknya adalah ketagihan atau ketergantungan, adiksi istilahnya, ya, seperti itu. Jadi saya harap adik-adik atau anak-anakku sekalian peserta MPLS, pengenalan lingkungan sekolah SMK Muhammadiyah, saya pingin kalian jangan ada di otak kalian itu atau di pikiran kalian mau lihat, apalagi mau mencoba. Buang jauh-jauh seperti itu. Karena apa? Narkoba itu bahaya sekali dan efeknya sangat merusak. Contohnya, memang dia pikir saya penakut. Ketika jadi pakai narkoba dia jadi pemberani. Tapi pemberaninya yang negatif, bukan positif. Jadi jangan harap jangan ada lah di pikiran kalian itu untuk melihat atau bahkan mencoba. Karena kalau sudah coba satu kali, besoknya pingin lagi. Sudah 2 kali, besoknya pingin lagi. Akhirnya apa? Adiksi, ketergantungan. Kalau sudah ketergantungan, narkoba itu nggak murah sayang, nggak murah. Semua itu ada takarannya, ada gram-gramnya, tergantung gramnya. Mungkin yang paling murah itu 0,5 gram mungkin, seperti itu. Itu pun udah di atas 20-an, 50-an. Nah, kalau lama-lama kita ketergantungan begitu, nah beli seperti itu, dari mana uang kita ambil? Akhirnya apa? Perbuatan negatif lainnya akan mengikuti. Selain efeknya buat diri sendiri itu sangat merusak, itu efeknya banyak lagi yang mengikuti. Akhirnya kita mau pakai, nggak ada barang kita pakai, kita jadi syakau. Syakau itu ini ya, kayak gemetar itu badan sambil berkeringat dingin. Pokoknya dia nggak tahan lagi tuh badannya karena sudah ketergantungan, dia pingin pakai. Itu sangat merusak otak. Jaringan pikiran kita, otak kita, itu akan dirusak oleh narkoba. Selain anggota tubuh lainnya seperti lambung kita, usus kita, pencernaan kita, itu akan dirusak oleh narkoba. Karena apa? Itu kan namanya penyalahgunaan. Akhirnya efeknya juga salah karena bukan untuk itu. Jadi saya harap anak-anakku sekalian jangan adalah yang pingin melihat, apalagi sampai mau coba gitu ya. Saya harap tidak ada. Terus selain efeknya buat badan, buat pikiran, itu akan sangat merusak. Saya tadi bilang bakal ada hal-hal negatif lainnya yang mengikuti. Karena ketika kita sudah adiksi atau ketergantungan, maka kita akan mau lagi pakai. Nah, kita tidak punya uang misalkan, akhirnya apa? Kita menghalalkan berbagai cara. Kita mencuri uangnya teman, uangnya keluarga, atau jual barang-barang yang tadinya kita beli mahal,
Demi untuk pakai saja, biarlah diambil berapa, yang penting saya saat ini bisa pakai. Bukan sedikit kejadian begitu, banyak. Hampir semua remaja yang sudah ketergantungan obat, akhirnya hal-hal negatif lainnya dia dia lakukan karena terdorong untuk itu. Supaya apa? Dari badan dia itu pengen pakai, nah tidak ada uang. Akhirnya apa? Yaitu mencuri, dihalalkan. Dari curi uang orang tua, uang teman, uang tetangga, bahkan mencuri barang orang untuk dijual, hasil uangnya beli narkoba. Ya, jadi sudah banyak kejadian seperti itu. Jadi saya harap tidak adalah kita itu pakai narkoba. Nah, narkoba itu, narkotika, psikotika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Namanya bahan berbahaya, tentu berbahaya. Ya, karena apa? Oke lah, pada saat kita minum, mungkin narkoba itu akan bikin bahagia kita sesaat. Karena apa? Itu efek play, efek di luar kesadaran kita. Akhirnya apa? Kita merasa itu dunia itu bagaikan di surga. Bahkan kalau yang berlebihan minumnya, menggunakannya, dia nggak sadar bisa 3 hari 3 malam tidur kayak orang mati, nggak sadar. Itu efeknya. Masalah kita itu selesai pada saat itu, cuma 5 menit atau 10 menit atau 1 hari. Nanti ketika kita sudah sadar, hilang efek narkobanya, kita akan kembali dirundung masalah kita kembali. Jadi bukan hilang, malah bertambah ketika kita pakai narkoba. Karena selain masalah kita belum ada solusinya, narkoba juga adalah masalah baru buat kita. Kalau kita sudah sampai ketergantungan, masalah toh? Iya, karena apa? Narkoba itu nggak gratis dibeli. Nah, kalau kita tidak ada uangnya, beli dari mana? Nah, seperti itu. Jadi itulah efek narkoba ya, sangat bahaya sekali. Selain untuk badan kita dia rusak, untuk masalah sosial pun kita akan terganggu. Terutama apa? Kita akan terganggu dengan efek berteman kita, kepatuhan kita sama sekolah, sama orang tua. Terus juga sekolah kita bakalan terganggu, karena kita bayangkan kalau kita fly sampai 3 hari, apa bisa kita sekolah? Tidak. Itu ya. Jadi saya harap anak-anakku sekalian, sekali lagi jangan sekali-kali mau lihat narkoba. Lihatnya saja tidak boleh, apalagi mau gunakan. Itu. Terus itu ya narkoba. Pengertiannya narkoba, apa itu narkoba. Terus efeknya saya sudah jelaskan. Nah, macam-macamnya juga tadi saya ulangi, ada yang bentuknya cair, ada yang bubuk, ada juga yang bentuk pil padat, ada juga yang berupa daun kayak ganja, opium ya. Opium itu bentuknya bubuk. Kalau sabu-sabu juga bentuknya bubuk. Pil koplo, pil BK, ekstasi, magadon, banyak sekali ya seperti itu. PCC. Nah, seperti itu. Makanya kalau kita ada yang kasih obat-obat di jalan, teman-teman kita ada yang pakai begitu, jadi kita ada kewajiban untuk kasih tahu dakwah kita bahwasanya itu tidak baik kita konsumsi. Terus juga kita selamatkan juga teman-teman kita yang sudah terlanjur pakai. Tolong diingatkan bahwa itu sangat berbahaya. Terus ketika kita mengkonsumsi obat itu terulang-ulang dan berkesinambungan, maka itu memang pada saat kita konsumsi kita merasa nyaman. Dan ketika kita sudah ketergantungan, kalau tidak ada kita pakai, kita akan syakau. Nah, itu syakau itu sangat menyakitkan. Karena apa? Pernah pengalaman saya waktu saya masih muda,
maksud saya sekolah seperti kalian, ada teman saya meninggal depan mata saya dalam keadaan sakau. Saya lihat persis, itu badannya menggigil, mengguncang, menggelepar-gelepar kayak ikan yang kurang air. Kamu tahu kan, ikan kalau nggak ada airnya dia menggelepar-gelepar. Pokoknya dia bernapas aja kayak susah. Dia mau sekali, keringat dingin di badannya itu luar biasa, semua basah badannya. Karena apa? Dia kepingin pakai, nah tidak ada narkoba atau barang yang bisa dia pakai. Akhirnya itu yang dibilang syakau, menggigil. Dan itu sangat menyakitkan. Akhirnya apa? Sampai depan mata saya ketika dia syakaunya sudah terlalu, akhirnya apa? Dia meninggal di depan mata saya dengan mulut berbusa. Bayangkan kalau kita, kalau adik-adik, anak-anakku sekalian, apalagi yang tinggal di panti, nah kita tidak tahu, orang tua kita taunya di sana, yang jauh di sana, dia taunya kita belajar, pas taunya lagi sakau. Bagaimana perasaannya itu orang tua? Yang dia taunya belajar di Rapang, di SMK Muhammadiyah Sidrap, karena dia salah pergaulan, dia coba-coba narkoba, ketergantungan, mau pakai tidak ada, syakau. Orang tua tidak tahu. Bagaimana itu? Itu yang disebut tidak ada karakter di dirinya. Karena dia cuma ikut-ikutan temannya kan, salah pergaulan. Makanya kita berteman juga harus dilihat harus dipilih. Ada istilahnya, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita akan ikut wangi. Tapi kalau kita berteman dengan penjual minyak tanah, ya kita akan juga bau minyak tanah. Jadi begitu juga kalau kita berkawan dengan teman-teman yang buruk, maka lambat laun kita akan mengikuti keburukan mereka. Lain lagi kalau kamu berteman dengan remaja masjid misalkan, ya salah satunya minimal kamu sering ikut ke masjid, sering sholat, walaupun awalnya nggak setiap waktu, tapi kelama-lamaan karena lama-lama kan makin asik, jadi kebiasaan. Itulah yang tadi saya bilang, karakter akan tumbuh ketika kita membiasakan diri dalam perbuatan baik, maka akan menjadi karakter yang baik. Nah, kalau kita bersama dengan remaja masjid, berteman dengan orang-orang yang suka pengajian, maka sedikit banyak dan lambat laun kita akan menjadi akan berkarakter yang baik. Karena apa? Yang kita temani adalah orang-orang yang baik. Jadi jangan sampai kita salah pilih teman. Banyak teman ya kalau di saat seneng-seneng dia temani. Tapi kalau ketika kita dalam keadaan susah, misalkan kita sudah terlanjur tergantung narkoba karena ikut dia, nah ketika kita sakau atau kita nggak punya uang untuk dia bantu? Belum tentu. Makanya jangan salah pilih teman bergaul. Terus macam-macamnya narkoba itu banyak ya nak. Ada yang sekali lagi kayak ada yang dihisap itu ganja. Nah itu ganja itu pohonnya agak tinggi, nggak tinggi juga, ya sekitar 2 meteran dia. Daunnya seperti daun pepaya. Nah itu biasanya dikeringkan dalam bentuk kering daun, dia dijual. Nanti istilahnya dia cara penggunaannya dihisap, dimasukin, ada alatnya namanya bong ya, alatnya namanya bong. Itu dia nanti dibakar baru seperti rokok, karena dia kayak tembakau gitu ya. Kalau kalian pernah lihat tembakau yang kering untuk orang melinting rokok itu, kalau di Jawa banyak.
seperti itu. Ya begitu juga ganja. Jadi berupa daun kering, ya, nanti ada alat hisapnya, dibakar lalu dihisap. Efeknya hampir semua narkoba itu efeknya sama, bikin fly, bikin bahagia, tapi sesaat. Karena apa? Ketika efeknya hilang, dia akan kembali seperti semula, bahkan bisa lebih rungsing lagi. Ada juga yang bentuk pil, seperti pil BK, pil koplo. Kalau di Jawa orang bilang pil koplo. Ada juga Magadon, pil juga itu pil PCC. Nah itu berupa pil, kita minum saja maka efeknya bahkan yang terbaru ini kayak pil yang diminum itu warna putih. Kalau diminum itu efeknya dia akan bahagia selalu. Kalau dia dengar musik, biar dengar musik sampai pagi dia akan goyang terus, nggak ada capeknya. Nah itu efeknya. Jadi kayak orang gila ya. Kamu mau nggak disebut seperti orang gila? Hah? Jangankan seperti orang gila, dibilang oh orang gila, padahal anak-anak yang bilang kamu pasti marah. Tapi kelakuan kamu nanti seperti kayak orang gila kalau kamu minum seperti itu. Dengar musik biar sampai pagi, kamu nggak bakalan berhenti goyang terus, itu efeknya. Nanti kalau sudah habis efeknya maka badan kamu itu sudah terporsir. Lemahnya luar biasa sehingga apa? Jangankan pergi sekolah, bangun saja dari tidur mungkin belum bisa, nggak bisa bangun. Kecuali nanti capeknya hilang, dibangunkan sama orang tua baru bangun. Ya itu berupa pil. Serbuk, yang serbuk itu seperti sabu-sabu, seperti serbuk picin atau gula ya yang kita tahu toh. Nah itu penggunaannya itu biasa dibakar di atas sendok. Saya pernah lihat orang dia bakar baru disimpan, baru dihisap pakai kayak ada corongnya, botol kecil, botol penghisap, lalu ada pipetnya kecil baru dihisap. Nah kalau sudah gunakan begitu, nah dia langsung fly. Efeknya sama ya, efeknya sama rata-rata. Akhirnya apa? Karena dia merasa masalahnya selesai, bahagia, akhirnya apa? Ketika efeknya hilang dia besoknya mau pakai lagi. Itulah yang membuat kenapa narkoba dilarang, karena memang dia mempunyai efek adiksi alias ketergantungan. Ya, terus macam-macam juga namanya. Kalau kita biasa bilang narkoba, ada juga bilang nafza. NAPZA, nafza. Nafza itu singkatan juga dari kata narkotika. Ya pokoknya sama ya, seperti narkoba. Pokoknya bahan-bahan adiktif yang berbahaya lainnya. Saya harap anak-anakku pahami semua kenapa kita juga di agama Islam, di agama kita orang Muslim itu dilarang sekali obat-obat, mengkonsumsi obat-obat seperti itu. Karena apa? Islam tidak mengajarkan untuk merusak diri sendiri, merusak lain saja kita tidak boleh, apalagi merusak diri sendiri. Kalau yang lagi viral juga ke anak-anak SD, anak-anak remaja lainnya yang di kampung-kampung itu sekarang apalagi ada lagi itu lempox. Benar-benar penyalahgunaan kalau di situ. Karena apa? Itu lem. Kita tahu lem sendal itu dipakai untuk sendal toh? Lem dipakai untuk sendal. Nah terus kita hisap-hisap. Ada yang kalau mereka patungan beli lemnya kalengan, baru nanti dibagi-bagi di dalam di kantongan plastik-plastik. Lalu mereka hisap begitu ya. Nah, kalau yang langsung dari kalengnya biasa dia sembunyikan di balik bajunya, nanti dia hisap-hisap begini. Nah, nanti hisap-hisap sampai biasanya matanya yang tadinya bulat dia tinggal gini loyo.
Terus yang tadinya segar bugar malah tertidur lelap. Bagaimana itu? Seperti itu kan dia lagi merusak diri sendiri, makanya dilarang di Islam. Lempox ya, itu buat sendal kita cium. Di Jakarta anak dokter meninggal. Tidak ditahu kenapa kok anaknya sehat, bugar, makanan bergizi, jajan cukup, keuangan oke, kok meninggal tiba-tiba? Kenapa? Nah itu dokternya penasaran kenapa anak saya meninggal kok tidak terdeteksi penyakitnya. Akhirnya apa? Disuruh ronsen. Ronsen juga nggak puas. Akhirnya dia dioperasi dadanya. Ternyata apa? Di dadanya itu sudah pada melengket-lengket zat lem yang tadinya berupa gas dia minum, ternyata sampai di paru-paru dia membeku, melengket-lengket. Akhirnya apa? Paru-parunya tertutupi oleh lem. Dan selama ini ternyata itu dokter bapaknya tidak tahu kalau anaknya kebiasaan mak lem, cium lem. Jelas-jelas penyalahgunaan itu ya. Karena apa? Lem itu kan buah sendal. Kalau sendal kamu lepas, sepatu kamu terpisah dari raganya, di lempox kembali dia bersatu kembali. Jadi sendal dan kamu bisa jalan-jalan dengan sendal itu kan? Kenapa mau dicium-cium? Di saat dicium, kenapa bisa habis? Karena dia kan mengeluarkan gas. Nah kamu hisap. Akhirnya apa? Habis itu lem ternyata pindah ke paru-paru kamu. Yang tadinya bentuk gas, udara, kamu hisap di dada, dia singgah di dada, melengketlah dia, membekulah dia. Akhirnya apa? Jadi dia menutupi paru-parunya. Ternyata itu ketika dibedah dadanya anaknya, ternyata lem itu membeku menjadi zat yang padat di dalam badan. Ya itu ya. Jadi kalau kamu mau memutuskan pakai narkoba itu sangat salah. Karena narkoba itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Makanya judulnya penyalahgunaan. Karena bukan digunakan seperti itu. Ada takarannya, ada tempatnya. Misalkan untuk penelitian ini dipakailah dia obat bius, pakailah disuntikan opium misalkan. Itu untuk obat bius akhirnya tidak sadar. Kita bisa teliti, akhirnya bisa kita pelajari. Itu gunanya. Kalau untuk dikonsumsi, alasannya untuk supaya tenang, supaya bisa tidur, itu gampang. Gampang itu solusinya kalau begitu. Kalau nggak bisa tidur, makan banyak-banyak, minum yang kenyang, akhirnya ngantuk, tidur, selesai toh? Iya. Kalau pikiran galau, diputusin, pacar yang satu mutusin, pacar yang di sana mutusin juga, akhirnya kamu galau. Gampang, cari Al-Quran, baca Al-Quran. Nah ketika tenang akan terpikir, putus satu, datang 1000. Ya, iya. Kalau sudah putus sama cewek, jangan takut, masih banyak cewek yang lain. Jangan larinya ke narkoba. Kalau kamu diputusin sama yang paling kamu bilang cantik, lihat di atas langit ada langit. Jadi kalau kamu bilang itu cantik, masih banyak yang lebih cantik. Ya enggak? Iya. Jadi anak-anakku sekalian, kembalilah ke Al-Quran ketika kita ada masalah. Berbagilah dengan teman yang kamu bisa percaya kalau kamu punya masalah. Dan percayakanlah solusi dari Al-Quran. Bertanya dengan teman, berbagi dengan saudara, itu adalah yang sangat bermanfaat. Itu akan mendapatkan solusi yang terbaik. Ya, jadi narkoba itu bukan solusi. Say no to drug, ya, itu ya bahasa Inggrisnya atau bahasa Bugisnya itu. Bahasa Inggrisnya atau bahasa Bugisnya? Say no to drug. Jadi katakan tidak untuk narkoba. Ya. Sekali lagi, narkoba itu sangat berbahaya. Tadi saya sudah paparkan bagaimana jenisnya narkoba.
bahayanya narkoba, efeknya narkoba, jenisnya, bagaimana bentuknya, terus efek dari narkoba itu sendiri. Nah, sebenarnya masih banyak ya jenis-jenis yang lainnya. Cuma kita juga nggak usah mau tahulah kalau itu narkoba ya, apalagi mau mencobanya. Jadi saya harap paparan saya cukup membekali kalian untuk tidak mencoba narkoba, menjadi manfaat agar kita bisa menghindari narkoba dan menjadi tahu sedikit bagaimana curiga kalau itu, oh ternyata itu narkoba. Jadi kalau ada yang kasih di jalan atau ada temanmu ajak bilangnya ini pil biasa atau minuman biasa, nah kamu bisa tolak, karena sedikit banyak sudah saya paparkan bagaimana jenisnya narkoba, bentuknya narkoba, efeknya apa. Ya, karena dampaknya sangat berbahaya sekali bagi yang pelajar. Tentu tidak akanlah cukup 1 tahun kalau kamu memang mau mencoba narkoba di sekolah SMK. Karena apa? Sudah rusak apa-apamu, pergaulanmu, pikiranmu. Yang ada bukan mau belajar, cuma yang ada mau happy-happy saja. Nah, happy-happy saja kalau tidak ada uang, akhirnya apa? Efeknya keberbuatan negatif lainnya. Ingat ya, anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMK Muhammadiyah, insya Allah kita ditakdirkan bertemu bersama di satu sekolah dengan dengan proses pembelajaran, proses membuat kita akan menjadi manusia yang lebih baik, dan tentunya keikhlasan dibutuhkan ketika kita mau belajar. Keikhlasan dibutuhkan ketika kita ditempa mau mendapatkan ilmu. Nah, itu yang saya harapkan. Ketika kita ikhlas, maka semua akan berjalan dengan baik dan tersikapi di diri kita dengan positif. Jadi, sekali lagi, say no to drug. Katakan tidak untuk narkoba. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Apabila ada yang bermanfaat, maka itu kita laksanakan. Yang tidak bermanfaat dari kata-kata saya dibuang saja. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.